Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bangdo mau coba lanjutin request dari kawan-kawan buat serial Murim Login. Bila ada 100 komen, cerita bakal Bangdo lanjutin. Tapi bila tak ada 100 komen, ya Bangdo akan coba angkat manual lain. Yang pasti semoga channel ini bisa terus menghibur semua teman-teman yang selalu mampir. Sebelum memasuki part 17, alangkah baiknya Bangdo Racing Pantun terlebih dahulu. Ke pasar pagi beli bakwan. Gak usah basa-basi, mari segera kita lanjutkan. Masih di Taiyuan, tempat di mana Taikyung tinggal. Dan ini adalah 8 lembah surga, tempat di mana adanya sebuah perang antara keluarga Jin melawan sekte pedang Gunung Heng. Yang mana kini terlihat Wipeng sedanglah menari melesatkan pedangnya. Dan ia pun bergerak dengan cukup cepat terus menyerang musuh yang berada di depannya. Yang mana seorang tetua sedanglah berusaha melawan dan menangkis seluruh serangan yang datang menerjang. Namun dengan cukup lihai, ia pun terus mementahkan seluruh serangan yang Wipeng lepaskan. Namun tak lama dari situ kini tampak tetua lainnya tiba-tiba muncul dari arah belakang. Dan ia pun segera bersiap menepaskan pedang ke arah Wipeng yang ia pun masih saja fokus terhadap salah satu tetua yang berada di depannya. Dan kini terlihat sebuah sambaran pedang dengan cukup cepat telah berhasil dilayangkan. Di mana sambaran itu benar-benar cepat dari sudut yang mematikan. Namun apa yang terjadi? Yang mana kini tampak di detik-detik terakhir Wipeng masih saja cukup fokus dan tak mengendurkan kewaspadaannya. Sehingga ia pun masih saja berhasil menghindari serangan mematikan yang tengah datang dari arah belakang. Dasar bada jedingadan, ungkap Wikyung yang cukup merasa khawatir melihat keadaan Wipeng tengah terpojok melawan dua tetua yang sedang dihadapinya. Dan dia pun segera bergegas datang untuk menolongnya. Namun di mana kini tampak tetua lainnya segera datang dan menghadangnya. Dan ia pun semakin merasa khawatir melihat Wipeng sedanglah bertarung menghadapi dua tetua sekaligus. Dan ia pun cukup terpojok dibuatnya. Kenapa kau terburu-buru? Melihat tetua yang tak menyingkir dari hadapannya, kini Wikyung mau tak mau harus segera membereskannya supaya dapat menolong Wipeng di belakangnya. Maka ia pun segera maju melesatkan jurusnya dan gerakan itu pun dibarengi oleh tetua yang juga segera mengeluarkan serangan pedang guna menghadangnya. Dan benar saja di mana benturan keras antara dua pedang tak lagi mampu dihindarinya. Dan suara yang ditimbulkan pun cukup terasa keras hingga kekuatannya pun kini mampu melemparkan Wikyung mundur beberapa langkah ke arah belakang. Dan tetua pun juga mengalami hal yang sama di mana dua kekuatan besar sedanglah beradu dengan begitu intensnya. Tak lama kemudian kini terlihat di mana Jin Wikyung dan tetua pun saling mengamati. Karena adu mekanik yang terjadi sesaat lalu mampu memberikan sebuah info mengenai kekuatan lawan saat ini. Cih, bagaimana bisa orang tua ini bisa menyimpan kekuatan sebesar ini? Ungkap Jin Wikyung mengamati. Dan tetua pun juga segera memberikan pendapatnya. Menurutnya ia pun juga tak menduga bila hanya di posisi kepala keluarga yang lebih rendah, Jin Wikyung ini sudahlah memiliki kekuatan yang sebesar ini. Tak lama dari situ, kini pertarungan pun segera dilanjutkan. Di tengah sibuknya para pasukan yang sedanglah berjuang untuk memperebutkan sebuah kemenangan, lalu kini tampak di mana Jin Wikyung mendapat sebuah luka di bagian lengannya. Yang mana tak lama dari situ kini terlihat di mana dirinya juga terkena sedikit sambaran pedang di bagian pipinya. Dan pertarungan yang cukup intens pun haruslah segera diselesaikannya. Menurutnya saat ini ia sudahlah memakai terlalu banyak energi ki yang ia punya ketika dirinya menghadapi seseorang martial master dari sekte pedang Gunung Heng sebelumnya. Maka pertarungan setelahnya pastinya akan membuatnya sedikit merasa kesulitan dalam menyesuaikan alur pertempuran. Di mana saat ini tetua pun sudahlah berada di depannya melompat dan sudahlah bersiap melancarkan serangan berikutnya.
Namun apa yang terjadi? Sebelum ia berhasil melepaskan serangannya, kini sebuah pedang sudah melesat mengarah tepat ke arahnya. Dan ia pun kini menyadarinya. Lalu dengan segera ia pun berusaha menangkisnya. Lalu tak berhenti sampai di situ, serangan tetua yang ia lesatkan berhasil sekaligus melukai seseorang yang saat lalu tengah menyerangnya. Di mana pedang tanpa adanya aura ki itu pun segera hancur setelah sesaat lalu ia berusaha menyerang dan mengejutkannya. Kemudian kini Wikyung pun merasa terkejut mengamati apa yang sedang terjadi di hadapannya. Yang mana kini tampak di mana seseorang yang saat lalu tengah menyerangnya kini sedanglah terluka, dan orang tersebut tak lain adalah penasehat hukum keluarga. Dasar bocah bengal sialan, apa kau kini sungguh ingin mati, penasehat hukum keluarga? Tanya tetua tegas kepadanya. Menurutnya kini ia pun harus segera dengan tegas memutuskan bila para tetua dan elder pertama mereka semua kini benar-benar telah melanggar hukum keluarga, maka dirinya sebagai penasehat hukum keluarga dari keluarga Jin Taiyuan akan segera memberikan sebuah perintah untuk seluruhnya. Aku perintahkan kita segera untuk menghentikan kriminal. Namun belum sempat selesai ia dalam memberikan sebuah perintahnya, kini tampak tetua tersebut sudahlah menghujamkan pedangnya ke arah tenggorokannya, dan itu semua segera mengakhiri suara maupun kehidupan dari penasehat hukum keluarga. Kemudian Wikyung yang menyaksikan itu pun kini merasa cukup geram terhadap apa yang dilakukan oleh tetua terhadap para keluarga utama yang mencoba setia kepadanya. Penasehat hukum, ungkap para keluarga utama maupun para penjaga keluarga cabang yang saat ini mereka semua sedanglah menyaksikan seluruh situasi yang tak menyenangkan, di mana terjadinya sebuah pengkhianatan dari para tetua keluarga kepada keluarga Jin Taiyuan, yang mana dua keluarga utama sebelumnya sudah menjadi korban dari keganasan yang mereka lakukan, sehingga itu pun kini menjadi sebuah bukti bila apa yang dikatakan tuan muda ketiga saat sebelumnya adalah sebuah kenyataan dan bukanlah sebuah guruan untuk memecahkan suasana. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah selama ini para tetua telah menipu kita semua? Ini semua benar-benar memalukan, karena tak hanya perang antar keluarga, sepertinya kita harus menghadapi masalah internal juga. Lalu apa kini tetua utama akan membunuh kita semua? Dan itulah rentetan pertanyaan yang dimiliki masing-masing kepala, di mana saat ini mereka semua sedang mencoba fokus menelaah situasi yang ada di hadapan mereka. Dan dengan segera mereka pun kini memahami apa yang harus segera dilakukannya. Bunuh terlebih dahulu para pengkhianatnya, teriak keluarga cabang yang mengakhiri seluruh renungan mereka. Di mana kini terlihat seluruh para pasukan dari keluarga cabang mulai bergerak juga, dan dengan cepat mereka pun segera melesat menuju targetnya. Di mana kini tampak keadaan mulai berbalik tak seperti yang mereka perkirakan, dan para tetua pun kini mencoba untuk lebih berjuang dalam menjalankan rencananya. Dan itu semua menjadi sebuah awal di mana Wikyung maupun Wipeng kini tak lagi bertarung sendiri, melainkan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Dasar para sampah tak tahu diri, ungkap tetua yang cukup merasa khawatir atas situasi yang saat ini akan segera dihadapinya. Tak lama kemudian kini tampak di mana Wikyung kini merasa cukup lega melihat situasi yang saat ini tengah disaksikannya, yang mulai berbalik menjadi berpihak kepadanya, di mana dengan bantuan dari para anggota cabang maupun keluarga utama mereka akan lebih mudah dalam mengkondisikan situasinya. Dasar pengkhianat, inilah hari kematianmu. Dasar Bada Jidingadan, tunjukkan kekuatan dari keluarga Jin Taiyuan, ungkap mereka semua sembari bergegas melesat bersiap menghancurkan para pengkhianatnya. Mengamati alur pertarungan yang saat ini mulai mengarah kepadanya, Wikyung pun segera bertindak memberikan sebuah perintahnya. Menurutnya kali ini ia mempertegas untuk semuanya
bila musuh dari keluarga Jin Taiyuan adalah Sekte Pedang Gunung Heng. Namun bila mengingat semua yang terjadi hari ini, itu semua adalah rencana dari para tetua keluarga yang sudah lama dipersiapkannya dengan cukup baik. Dimana itu semua guna melancarkan seluruh tujuan busuknya. Maka mereka pun harus segera bersiap menghadapi situasi terburuk dan ia pun segera meneriakkan pokok utamanya. Semuanya kita harus satukan kekuatan keluarga Jin Taiyuan dan segera dorong mereka semua, teriak Wei Kyung di akhir perintahnya. Berpindah sisi di mana ini adalah seorang martial warrior dan mereka adalah seorang seniman bela diri yang terus berjuang di jalan yang sangat terjal demi mendapatkan kekuatan yang mereka inginkan. Karena untuk mereka semua dapat mencapainya dibutuhkan suatu ketekunan dalam prosesnya. Yang mana mereka semua haruslah melewati ribuan latihan dan berbagai macam rintangan untuk dapat membuktikan kekuatan mereka pada dunia. Dan mereka semua adalah orang-orang yang menjunjung tinggi sebuah kehormatan. Berbeda dengan para assassin yang notabene mereka lebih mengandalkan tipuan dalam menyelesaikan sebuah pertarungan. Maka sebagai seorang warrior, mereka harus selalu mempertahankan kehormatannya sekaligus reputasinya maupun nama baik yang selalu melekat dalam diri mereka. Namun apa yang terjadi? Mungkinkah aku hidup terlalu lama? Lalu tak lama berselang kini terlihat di mana sebuah gumpalan tanah sedanglah mendarat di sebuah tempat dan mereka semua meluncur seperti peluru menuju targetnya. Tak lama kemudian kini tampak tetua utama keluarga sedanglah berusaha menghindari sebuah serangan gumpalan tanah yang kini melesat tepat ke arah mukanya. Dan ia pun cukup merasa gugup melihat situasi yang saat ini sedang dihadapinya. Yang mana kini terlihat Taekyung sedanglah memerintahkan kepada seluruh pasukan yang tersisa untuk segera melesatkan serangan sesuai dengan arahannya. Terus lempar tanahnya, jangan sampai ada yang berhenti, teriak Taekyung menyemangati. Lalu menurut tetua utama selama ia hidup 80 tahun lamanya, ini pertama kalinya ia melihat pertarungan yang seperti ini. Bahkan fraksi yang terburuk sekalipun dulu tak pernah ada yang melakukan pertarungan serendah ini. Dan kau bilang mereka ini adalah martial warrior, ungkap pengamatan tetua dalam hati. Hoi, ini semua perintah ketua kita, cepat lakukan. Jangan berhenti melempar, segeralah bergeser dan siapkan tempat untuk yang lainnya, teriak Taekyung kembali memberikan arahannya. Kemudian tetua yang sedari tadi terus berusaha menangkis seluruh tanah yang mengarah kepadanya. Kini ia mulai merasa sangat kesal di mana emosi itu segera meluap setelah melihat kelakuan para pasukan yang tak beradab. Namun tiba-tiba saja ia teralihkan oleh teriakan seseorang. Dasar kalian bada jadi ngadan, apa sih yang sedang kalian lakukan? Teriak Mujin ke arah seluruh para pasukan. Nah, untunglah di generasi ini masih ada ya yang memiliki kehormatan dan akal sehatnya, ungkap tetua menilainya. Namun apa yang terjadi? Dengan segera Mujin pun melanjutkannya. Woi, apa kalian pikir tanah saja sudah cukup? Campur dengan batu juga lah. Ungkapnya dengan penuh percaya diri. Di mana itu semua merupakan sebuah akhir dari era keadilan yang pernah dilalui tetua utama. Tak lama kemudian tanah itu pun berhasil mengenainya. Semua itu karena dirinya yang cukup merasa syok mendengar apa yang baru saja Yu Mujin teriakkan. Di mana kehormatan benar-benar tak lagi ada di zaman era sekarang. Dan mereka yang menyaksikan itu pun kini sontak terkejut karena serangan yang cukup intens sebelumnya mampu menembus pertahanannya, di mana serangan itu mampu mengenainya tepat di arah mukanya karena bagaimanapun dirinya masihlah tetua utama dalam keluarga yang selama ini tak pernah direndahkan oleh siapapun juga. Kemudian kini terlihat di mana gumpalan tanah itu pun segera jatuh ke arah bagian bawah. Namun tak sampai di situ, tak lama berselang kini terlihat sebuah batu yang juga segera menyusul jatuh di bawahnya.
di mana itu semua adalah akhir dari kesabaran yang tetua punya. Dan ia pun segera bergegas mengaktifkan sword key di tangannya. Yang mana itu semua adalah pertanda kini tak akan ada lagi seorang pun yang dapat selamat dari amukannya. Kuharap kalian segera bersiap untuk menerima pembalasanku, ungkapnya dengan sangat kesal. Walau sesaat sebelumnya ia tertawa melihat kelakuan para pasukan yang sedang dihadapinya. Nah kan, seharusnya kau itu tidak menyarankan menggunakan batu. Lah tapi kan bukan aku juga yang melemparnya, ungkap mereka berdua yang kini menjadi gugup setelah tetua utama yang berubah menjadi emosi tak seperti menghadapi pertarungan sebelumnya. Dan benar saja, kini tampak tetua utama tak lagi menggunakan basa-basinya dan ia pun segera bergegas melesat dengan cepat menuju ke arah targetnya. Dan Taekyung yang menyaksikan itu pun segera memberikan perintah mundur untuk seluruh pasukannya. Meskipun beberapa orang lainnya masih saja melemparkan tanah berisi batu yang tersisa di tangannya. Namun dengan sword key yang sudah disiapkannya, semua serangan seperti itu hanya seperti kertas bila tetua utama serius di dalam pertarungannya. Lalu kini tampak amukan dari tetua utama telah berhasil membelah seorang pasukan yang tengah berdiri tepat di depannya, di mana ia pun tak sempat berlari mundur untuk sekedar menghindarinya. Lalu kini terlihat para pasukan yang mencoba berlari pun kini dengan secepat kilat tetua utama segera menyusulnya. Dan ia pun segera menghabisi seluruh pasukan Taekyung yang tersisa. Dengan dirinya membelah apapun itu yang kini menghalangi ataupun berusaha melawannya. Di mana satu persatu para pasukan itu segera dihabisi dengan begitu cepatnya. Dan hingga suatu titik ia pun segera menebas seorang provokator yang telah membuatnya kecewa. Dan orang itu adalah Yu Mujin, yang mana ia pun kini sedanglah berlari melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ketua, teriak Mujin yang merasa ajalnya sudah berada di depan mata. Namun di detik-detik terakhir Taekyung masih saja sempat segera menggenggam baju yang digunakannya. Dan ia pun segera menarik Mujin untuk menghindari sebuah tebasan yang telah tetua lesetkan. Yang mana semua itu mampu membuat Mujin terselamatkan dari sebuah kematian. Lalu kini tampak Mujin segera didorong oleh Taekyung, di mana ia terus berusaha berlari menghindari kejaran tetua yang semakin membabi buta. Yang mana kini tetua dengan begitu cepatnya segera melesatkan kembali serangannya ke arah Taekyung yang sedanglah berusaha mencoba berlari menjauh darinya. Di mana serangan itu kini mampu menggores lengan Taekyung meskipun ia sudahlah mencoba menghindari serangan tersebut dengan sekuat tenaga. Mengamati itu semua, kini tetua utama mulai bertanya. Menurutnya Taekyung ini berani sekali mengambil seorang mangsa dari genggamannya. Mungkinkah sekarang Taekyung menjadi tak takut lagi dengan tetua utama? Menurut Taekyung, jika dirinya menyatakan untuk takut kepada tetua utama, maka mungkinkah tetua utama juga mau melepaskannya? Bila memang tidak, maka tak ada salahnya saat ini dirinya sedanglah mencoba berlari menjauh darinya dengan sekuat tenaga. Oh, kau ini cukup luar biasa ya. Sepertinya kau harus belajar sopan santun dulu di kehidupan selanjutnya, ungkap tetua yang saat ini dirinya telah berhasil menghentikan pergerakan Taekyung dan sudahlah bersiap menyerang dengan sword key di tangannya. Dan benar saja, sebuah tusukan yang begitu cepat kini telah mulai melesat ke arah Taekyung yang tak lagi sempat baik menangkis ataupun menghindarinya. Kali ini matilah aku, ungkap Taekyung dalam hati. Namun di tengah-tengah rasa putus asa yang dimilikinya, tiba-tiba saja seorang segera datang masuk dengan begitu cepatnya di antara serangan yang hampir saja membunuhnya. Dan ia pun kini mencoba menahan serangan mematikan tetua utama guna menyelamatkan Taekyung dari serangannya. Melihat itu semua, kini sontak tetua utama pun merasa terkejut dibuatnya. Dan ia pun segera bergegas mundur guna mengamati siapa seseorang yang kini tengah berani mengganggunya.
Terlebih ia pun juga berhasil menghalau sebuah serangan yang menggunakan sword ki di dalamnya. Dan kini tampak Taekyung yang kehilangan keseimbangan karena berusaha berlari dengan sekuat tenaga, di mana ia pun kini terselamatkan dari keadaan krisis yang terakhir kali hampir merenggut nyawanya. Tak lama kemudian kini terlihat sebuah sword ki lain sudahlah bersiap menghunuskan pedangnya mengarah kepada tetua utama. Dan orang tersebut tak lain adalah kakaknya, Jin Wikyung. Wajar jika pemuda sepertinya terkadang kurang sopan. Jadi mengapa kau kini bersikeras membunuh adikku? Tanya Wikyung kepadanya. Di mana kini terlihat dirinya benar-benar sudah serius dalam bersiap menghadapi pertarungan selanjutnya. Dan tetua pun kini hanya mencoba diam berusaha mengamati situasi yang segera dihadapinya. Karena terdapat sebuah kejanggalan yang sepertinya kini mulai tak berjalan sesuai rencana. Ya akhirnya sudah kuduga dia pasti masih hidup, ungkap Taekyung dalam hati. Sembari ia pun kini merasa sangat tega, di mana kakaknya yang selama ini terus dicarinya kini malah berganti datang menyelamatkannya. Bagaimana Taekyung? Kakakmu ini cukup keren bukan? Ungkap Wikyung yang kini sedanglah mencoba menggoda adiknya seperti biasanya. Di mana ia pun juga merasa sangat senang melihat adiknya masih dapat selamat dan dapat dipercaya mengenai sebuah tugas yang sudah diberikannya. Dan rasa khawatir itu pun segera berubah setelah dirinya melihat Wikyung berkelakuan seperti biasanya. Di mana perasaan ilfil kini malah didapatkannya. Tak lama kemudian kini suasana lembah 8 surga mulai menghentikan badai saljunya. Yang mana semua ini seiring dengan telah sampainya pertempuran keluarga yang berada di penghujung perangnya. Dan kini tampak di mana tetua utama sudahlah dikepung oleh Jin Wikyung beserta seluruh pasukannya. Yang mana posisi ini pastilah jelas-jelas tak menguntungkan bagi tetua utama. Namun saat ini ia pun masih berusaha senang mungkin untuk dapat memutuskan mau dibawa kemana arah semua rencana yang telah ia susun dari sekian lama. Menurutnya Jin Wikyung ini kini bisa datang kemari, maka itu berarti belum sempat ia selesai dalam menanyakan keadaannya. Kini dengan segera Wikyung pun menjelaskannya. Aku telah membunuh seluruh elder yang ada, baik tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga. Tapi butuh sedikit waktu untuk menyelesaikan itu semua, ungkap Wikyung mendahuluinya. Mendengar sesuatu yang cukup mengejutkannya, kini tetua utama pun segera memberikan pendapatnya. Menurutnya mereka semua selama ini memang selalu berkata untuk dapat mati di kemudian hari sebagai warrior sejati. Maka kini ia pun cukup merasa lega karena mimpi mereka semua dapat terkabul seperti apa yang mereka minta. Tapi ingat, mereka akan diingat sebagai pengkhianat, bukannya dikenang sebagai warrior seperti yang kau kira. Dan kau pun juga pastinya, tegas Wikyung menanggapinya. Dan tetua pun segera menyatakan bila sejarah yang akan datang pastilah ditulis oleh sang pemenang. Lalu tak lama kemudian kini terlihat di mana tetua utama juga segera bersiap untuk segera memasuki pertempuran bagian akhir yang akan menentukan rencananya. Di mana ia pun masih saja belum bisa menyimpulkan siapa pemenang akhir dari pertempuran kali ini. Sembari ia pun kini mulai bersiap dengan sword ki di tangannya. Lalu Wikyung pun segera memberikan perintahnya. Di mana ia pun segera menyuruh seluruh pasukan untuk menyerangnya bersama, menghentikan sepak terjang seorang pengkhianat bagi keluarga. Dan kini tampak di mana seluruh pasukan dengan seksama segera maju untuk memberikan serangannya. Dan tetua pun mau tak mau harus segera bersiap menghadapi banyak pasukan yang segera datang dari segala arahnya. Yang mana Taekyung pun kini menjadi bersemangat melihat arah pertarungan yang jelas akan segera berakhir sehingga ia dapat pulang dan beristirahat juga. Menurut Taekyung, meskipun dia seorang tetua utama, pastilah dia tak akan bisa menghentikan Jin Wikyung maupun semua martial master yang sudah bersiap mengepungnya.
Bahkan serangan saat ini telah dilesatkannya dari berbagai arah menuju ke targetnya. Namun apa yang terjadi? Di mana kini terlihat tetua utama tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah aura cahaya dari dalam tubuhnya. Yang mana aura itu ia keluarkan tepat sesaat sebelum semua serangan mengenainya. Dan benar saja kini terlihat sebuah serangan yang begitu cepat segera menghabisi seluruh para pasukan yang saat ini sedang mengerumuninya. Di mana serangan tersebut tak lagi mampu untuk dihindari ataupun dihalau oleh mereka semua. Dan dengan seketika ia pun kini mampu mengalahkan seluruh pasukan yang juga berada di belakangnya. Karena serangan tersebut mampu melesat cukup jauh dan begitu cepatnya. Sehingga mereka semua yang berada beberapa meter darinya kini harus berjuang menghalau serangan mematikan yang dilesatkannya. Dan tak sampai di situ, serangan itu pun mampu menembus segala sesuatu yang ada di depannya. Termasuk menghancurkan tombak Taikyung yang sesaat lalu sedanglah digenggamnya. Hingga ia pun cukup merasa terkejut mengamati betapa hebatnya kekuatan serangan yang mampu dikeluarkan oleh tetua utama. Tak lama kemudian kini terlihat di mana sebuah batu tiba-tiba saja jatuh tepat di depannya. Dan Taikyung pun segera mengamati serangan seperti apa yang terakhir kali tetua lesatkan ke arah mereka semua. Lalu kini tampak di mana tetua utama ternyata baru saja berhasil melesatkan sebuah batu menggunakan aliran energi ki di tangannya. Sial, dia bisa menembak batu jadi seperti itu. Ungkap Taikyung mengamatinya. Lalu Wikyung pun segera mengingatkan mereka semua untuk berhati-hati dan menjaga jarak darinya. Karena tetua utama ini dapat menggunakan serangan jarak jauh yang cukup berbahaya. Kemudian di saat Wikyung masih sibuk mengingatkan mereka semua, kini tetua utama tiba-tiba hilang dari pandangannya. Dan ia pun tak lagi berada di tempatnya. Lalu dengan segera Wikyung pun menoleh menebaknya. Dan benar saja kini terlihat di mana tetua utama segera melesat maju menghabisi para pasukan yang tersisa. Tanpa sempat mereka mampu untuk sekedar melawannya. Mengamati sesuatu yang benar-benar terasa licik seperti sifat yang biasa ditunjukkannya. Kini Wikyung pun merasa sangat geram. Dan ia pun segera memutuskan melesat maju untuk segera menghentikannya. Karena bukan mereka semua yang harus dikalahkannya, melainkan Jin Wikyung lah yang seharusnya jadi targetnya. Kemudian Wikyung pun segera memberikan sebuah serangan langsung ke arahnya. Di mana seketika itu juga tetua dengan mudah mampu segera menangkisnya. Mengamati Wikyung yang tak lagi tenang seperti sedia kala, kini dirinya pun segera memberikan pendapatnya. Menurut tetua utama, semua ini cukup berantakan di matanya. Karena sepertinya mereka semua telah tenggelam dengan kedamaian yang sudah terlalu lama. Maka ia pun akan dengan cukup mudah menghancurkannya. Yang mana kini terlihat tangan tetua utama sudahlah bersiap menembakkan sebuah batu dari sebelah tangannya. Dan dengan sangat cepat batu itu pun segera melesat. Di mana serangan itu sengaja ia lesatkan menuju seseorang yang orang itu pun tak lain adalah Taikyung yang kini sedang berada cukup jauh di belakang. Namun sesaat kemudian beruntunglah Taikyung masih saja sempat melihat sebuah serangan yang tiba-tiba datang dengan sangat cepat menuju ke arahnya. Dan ia pun segera memutuskan untuk melompat menghindari serangannya. Yang mana gerakan refleks itu pun mampu ia kerahkan di detik akhir sebelum serangan itu datang menerjang. Dan kini terlihat seseorang yang tak bersiap di belakangnya pun segera tertembus tepat di dahinya. Ah sial, seharusnya aku tadi menghalaunya saja. Kenapa aku harus melompat? Ungkap Taikyung mengamati seorang pasukan yang kini tengah menjadi korban dari serangan kejutan tetua utama. Melihat Taikyung yang masih selamat, tetua pun sedikit merasa kecewa. Kau itu memalukan sekali, berguling seperti keledai. Ungkap tetua sembari ia mengepaskan pedang Jin Wikyung yang sedari tadi menekannya.
Menurut Taekyung, ia pun akan selalu melakukan apapun untuk dirinya dapat bertahan hidup di dunia murim yang sangat kejam ini. Maka ia pun haruslah tetap terus fokus terhadap musuh yang ada di depannya. Di mana kini terlihat tetua utama sedanglah bertarung menghadapi Jin Wikyung maupun banyak pasukan di belakangnya. Lalu menurut Taekyung, bagaimana bisa tua bangka sepertinya masih kuat seperti ini di umurnya yang hampir menua. Bahkan ia pun mampu menghalau semua serangan Jin Wikyung yang mengarah kepadanya sekaligus mengurus prajurit lain yang juga lah sedang mengeroyok dan menyerangnya. Lalu sekarang apa yang harus kulakukan? Kuharap aku bisa segera menusuknya dengan sebuah tombak. Apa benar-benar tak ada yang bisa kulakukan? Tanya Taekyung dalam hati sembari ia terus mencari sebuah ide untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba saja ia berdiri di depan seorang warrior yang telah gugur di depannya. Dan ia pun sedikit merenung mengamati itu semua. Tak lama kemudian terlihat seorang pasukan yang sedang berusaha menyerangnya. Namun serangan itu pun segera dimentahkan tetua dengan menghancurkan pedang yang digunakannya. Di mana ia pun segera tertebas oleh serangan tetua tepat di bagian lehernya. Dan sekali lagi serangan kejutan lainnya segera maju menyerangnya. Yang mana sebuah tusukan ke arah perut dari seorang pasukan masih saja mampu untuk dihindarinya. Lalu ia pun segera melepaskan serangan balik ke arahnya, di mana kini terlihat kepala orang tersebut segera digenggamnya. Dan dengan begitu kuat tetua pun segera memutarnya menghabisi seorang pasukan yang sekali lagi dirinya pun sukses melancarkan counter attack-nya. Ya meskipun Wikyung masih saja terus mencoba menyibukkannya, namun tetua utama masih saja mampu untuk menghalau sekaligus menyerang balik kepada seluruh pasukan lain yang terus datang dari arah sebaliknya. Dan mereka pun kini dibuat tak berdaya menghadapi seorang tetua meski keadaan sedanglah tak diuntungkannya. Benar-benar sial, dia tak memiliki sedikit pun celah. Sulit dipercaya, dia mampu menyembunyikan kekuatan sebesar ini dengan begitu lama, ungkap Jin Wikyung dalam hati. Kemudian kini masih saja terlihat seorang pasukan berusaha menebas pedangnya ke arah tetua utama yang masih saja disibukkan oleh Jin Wikyung dari arah depannya. Namun dengan seketika tetua segera melesatkan serangan kejutan dari telapak tangannya. Yang mana serangan itu dengan cepat mampu menghabisi para musuh yang datang satu persatu mengganggunya. Sial, bahkan sebuah celah pun tak pernah ia tunjukkan. Di tengah-tengah bingungnya Jin Wikyung dalam menghadapi tetua utama yang dirasa terlampau kuat untuk ia lawan. Dengan seketika tetua utama dikejutkan oleh sesuatu yang tiba-tiba datang, yaitu sebuah mayat dari seorang martial warrior. Di mana mayat tersebut kini sedanglah terbang melayang menuju ke arahnya dengan begitu cepat dan ia pun harus segera mengatasinya. Beraninya kau menggangguku, ungkap tetua utama sembari ia menebas mayat warrior yang dilemparkannya tersebut menjadi dua bagian. Di mana semua itu kini menjadi sebuah kesempatan yang dapat Wikyung manfaatkan. Dan ia pun tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dengan dirinya bergegas bersiap melesatkan sebuah serangan. Mengerti akan serangan yang akan Wikyung lepaskan, seketika tetua segera menoleh untuk dapat menghalaunya. Karena ia pun sadar bila saat ini ada sebuah celah bagi para musuh untuk segera menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Sesaat setelah dirinya membalikkan pandangannya, tiba-tiba saja Taekyung muncul dari arah berlawanan. Maafkan aku yang memakai jasad warrior, ungkapnya memancing fokus tetua agar terbagi menjadi dua. Tak lama berselang, kini serangan Wikyung pun mulai ia lesatkan. Mengingat sebuah celah saat tadi mampu Taekyung ciptakan. Tapi akan kupastikan, akan kubalaskan dendamu, ungkap Taekyung terus memprovokasinya supaya tetua merasa bingung dalam menghadapinya. Sembari ia pun kini bersiap menyerang tetua utama dengan menggunakan skill ultimate-nya. Kemudian skill pun segera dilesatkannya, One Strike. Di mana kini terlihat Jin Taekyung maupun Jin Wikyung sedanglah melesatkan sebuah serangan menuju tetua utama.
Yang mana kesempatan seperti ini jelaslah tak akan mereka sia-siakan dengan begitu saja. Sial, ini berbahaya. Ungkap tetua mengerti akan situasi yang saat ini tengah menantinya. Dan ia pun segera berteriak sembari ia mengeluarkan salah satu skill yang masih disimpannya. Lalu dengan tiba-tiba aura ki dari dalam tubuhnya pun kini meluap dengan begitu dahsyatnya. Tak lama kemudian kini terlihat adanya sword ki dari pedang di tangannya kini mulai mengeluarkan aura pekat seakan sebuah kekuatan lain mulai menyelimuti pedang yang sedang digenggamnya. Mengamati itu semua kini Jin Wikyung pun menyadarinya bila skill itu adalah sebuah ancient sword ki yang berada di tahapan berikutnya. Namun pedang Jin Wikyung jelaslah sudah hampir mencapai targetnya. Dan tetua utama pun kini tampak dengan fokus memilih serangan mana yang terlebih dahulu akan dihadapinya. Dan benar saja kini tampak serangan Jin Wikyung dengan sangat mudah mampu dipatahkannya. Dan sword ki yang digunakannya pun kini sudah hancur tak lagi mampu menahan kekuatan dahsyat tetua utama. Dan seketika ia pun terkena efek serangannya, di mana benturan sebelumnya mampu melukai ki internal yang ada di dalamnya. Dan Jin Wikyung pun kini segera terjatuh tak kuat menahan serangan balik dari tetua utama, di mana ia pun kini sudah mencapai batasnya setelah bertarung menghadapi banyak musuh sebelumnya. Kemudian sesaat itu juga kini terlihat serangan tombak Taekyung sudahlah segera menyerang ke arah dadanya. Dan tetua yang sesaat lalu mampu menghalau serangan Wikyung sebelumnya kini dengan percaya diri ia pun segera menahan serangan Taekyung yang hanya menggunakan tangan kosong saja. Lalu sesaat kemudian kini terlihat Taekyung tengah bersungguh-sungguh dalam melancarkan serangannya. Dan ia pun segera mengeluarkan seluruh kekuatan yang kini dimilikinya. Hingga tetua pun kini cukup merasa terkejut melihat sebuah efek lain dari tombak Taekyung yang coba ditahannya. Meskipun ia sudah menggunakan ancient ki yang berada di tahapan berikutnya. Namun apa yang terjadi? Bukannya serangan itu malah terhenti. Kini terlihat sebuah ledakan tiba-tiba saja muncul dari ujung tombak yang Taekyung lesatkan. Di mana ledakan besar itu mampu menghancurkan apapun yang berada di dekatnya. Hingga ledakan itu pun mampu mengempaskan seluruh area yang berada di sekitarnya. Yang mana kini terlihat para pasukan yang masihlah tak percaya mengamati sesuatu yang baru saja dilihatnya. Karena hanya sebuah serangan namun mampu memberi efek yang begitu luar biasa. Dan kini tampak sebuah pemandangan di mana asap yang sebelumnya mengepul kini mulai menyibak dan memperlihatkan pemandangannya. Yang mana tetua utama ternyata masih saja berdiri dengan cukup tegak menggenggam pedangnya. Gerakan apakah ini? Tanya tetua setelah sesaat lalu ia mencoba menahannya. Dan dengan segera Taekyung pun memberikan jawabannya. Bila skill yang baru saja digunakannya adalah skill one strike atau satu serangan. Lalu tak lama kemudian pedang itu pun tetua letakkan. Di mana sword ki yang sebelumnya memancar kini tak lagi digunakannya. Dan dengan segera ia pun menotok bagian lengan yang baru saja ia gunakan untuk menahannya. One strike ya kau bilang. Sebenarnya aku tak pernah berpikir bila aku akan berlengan satu di usia seperti ini. Ungkap tetua sembari ia mencoba menahan rasa sakit dari lengannya yang ternyata kini telah hancur sesaat setelah ia gunakan untuk menahan serangan yang Taekyung melesatkan. Dan ia pun sebenarnya merasa tak percaya terhadap apapun itu yang saat ini tengah disaksikannya. Lalu menurut tetua, tiga bersaudara termasuk Jin Wikyung di dalamnya semuanya kini telah tumbuh dengan mengesankan tak seperti yang ia duga. Dan ia pun kini masih mencoba menjelaskan sembari menggenggam sebelah tangannya yang sedang terluka. Menurutnya Jin Wikyung ini dia jelas lebih layak untuk memimpin masa depan.
menyambut era mendatang untuk keluarga Jin Taiyuan. Karena semua sepak terjang yang dia tunjukkan sangatlah mengesankan. Adikku lah yang kebanggaan keluarga Jin Taiyuan, ungkap Wikyung memotongnya. Lalu menurut Taekyung, mengapa tiba-tiba ketua utama ini memuji-muji mereka semua? Mungkinkah setelah kehilangan lengan, ia juga kini kehilangan akalnya? Tanya Taekyung dalam hati. Lalu segera dilanjutkan tetua. Menurutnya bagaimanapun kekuatan sejati adalah sebuah kekuatan yang didapatkan saat mereka semua mulai mengabaikan nilai dari hubungan darah mereka. Ingatlah, begitu kau menyadari kebenaran di balik pernyataan ini, apakah kau pikir kau masih akan menghormati saudaramu yang lainnya? Ungkap tetua menegaskan. Yang mana Taekyung maupun Wikyung kini mulai mencoba fokus untuk mendengar apa yang baru saja diungkapkan oleh tetua. Kemudian sesaat setelahnya semua pasukan yang ada di sekitarnya pun mulai melirik ke arah Taekyung. Dimana bila perang saudara terjadi, maka perebutan kekuasaan pastilah harus diberikan untuk Wikyung. Karena sudah jelas dalam cerminannya selama ini memimpin. Tapi mustahil bila tuan muda ketiga akan melakukan itu. Ya, aku juga ragu dia akan melakukannya. Ungkap mereka yang mulai menilai situasi setelah mendengar apa yang saat lalu tetua katakan. Walaupun menurut Taekyung, ia pun tak pernah menginginkan untuk menjadi kepala keluarga Jin Taiyuan. Alasan apa itu? Tanya Wikyung coba memecahkan suasana. Apa maksudmu? Tanya tetua menanggapi. Lalu dengan segera Wikyung pun memperjelas pertanyaan yang diungkapkannya, yaitu alasan dibalik pengkhianatannya. Yang mana hingga saat ini Wikyung masih merasa sangat penasaran terhadap apa yang tetua lakukan. Mengapa ia bisa merencanakan sesuatu hingga sampai sejauh ini. Mendengar Wikyung yang coba bertanya langsung, kini tetua mencoba untuk mendengarnya dan ia pun sedikit mengamatinya. Lalu menurut Taekyung, mungkinkah yang terjadi hingga saat ini adalah pertarungan antar penerus? Jika memang seperti itu, ia pun merasa sangat kesal karena hingga dapat menyebabkan sebuah hal brengsek yang seperti ini. Maksudku apa yang terjadi padamu dahulu, yaitu yang terjadi saat eramu. Tanya Wikyung sekali lagi. Karena ia pun sebenarnya juga merasa janggal dengan penyebutan soal hubungan darah yang mereka punya. Dan tetua pun sekali lagi masih mencoba diam untuk menelaah pertanyaan yang terus Wikyung berikan. Namun tiba-tiba saja tetua mulai bertanya. Seberapa banyak yang kau tahu tentang kakek tertuamu? Aku tak mendengar banyak tentangnya dan ayah juga tak berbicara banyak mengenainya. Menurut tetua utama, kakek Wikyung ini adalah orang yang sangat kejam. Bahkan ia menjadi kejam tak hanya pada anak-anaknya, namun ia juga kejam terhadap satu-satunya saudara yang ia punya. Saat itu mereka adalah dua bersaudara yang sangat dekat hingga titik waktu tertentu, tapi karena adanya sebuah perbedaan kepercayaan, mereka pun mulai berjalan saling menjauh. Itu semua terjadi saat perang fraksi besar sedanglah dimulai, yaitu para pengikut fraksi demonik, yang mana fraksi ini mendatangi wilayah mereka dengan kekuatan penuhnya, dan takdir dunia murim saat itu tergantung dari perang ini. Maka karenanya mereka semua harus secepatnya membentuk sebuah aliansi dengan ke-9 fraksi lainnya. Semua itu dalam rangka mempertahankan diri dan wilayah mereka. Lalu saat itu tetua utama telah berhasil menyatukan semua warrior bela diri dalam wilayah sanksi di bawah keluarga Jin Taiyuan. Dan mereka pun segera bersiap menghadapi para pengikut fraksi demonik yang segera datang menghancurkan mereka. Lalu pertempuran tersebut akan segera ditempatkan di sebuah lokasi, yaitu di 8 lembah surga. Mungkinkah pertarungan 300 melawan 3000 pasukan? Namun kau bisa menarik kemenangan ajaib itu bukan? Tanya Wikyung menyelanya. Menurut Wikyung, karena sebuah prestasi tersebut, maka dirinya kini mendapatkan sebuah gelar yang disebut Blade of Flower. Dan semua itu kini terukir dalam cerita sejarah yang ia ketahui.
Lalu tetua pun segera menghela nafasnya karena jawaban yang Wiking ungkapkan adalah suatu kebenaran yang memanglah terjadi. Kemudian ia pun segera melanjutkannya. Namun ada sebuah penyergapan yang terjadi, ungkap tetua sembari ia menatap Wiking, di mana kenyataan yang seperti itu pastinya tak semua orang tahu. Dan Wiking pun benar-benar merasa terkejut setelah mendengar sebuah kenyataan yang tengah diceritakannya. Lalu ia pun kembali meneruskan kisah masa lalunya. Menurutnya karena penyergapan tersebut, semua itu mampu mendorongnya hingga jauh mundur ke belakang. Dan dirinya pun masih saja terus berjuang mengayunkan pedang. Namun saat itu hanya satu pikiran yang selalu terlintas dalam benaknya, yaitu bagaimana cara mereka bisa mengatur sebuah penyergapan sebelumnya. Bila mengingat orang yang seharusnya menjaga gerbang 8 lembah surga adalah kakaknya, maka pikiran tak tenang dan tak percaya terus menghantui-nya di sepanjang pertarungannya. Dan akhirnya pertarungan itu pun berakhir dengan hanya menyisakan 8 dari mereka yang mampu selamat. Hingga mereka pun mampu kembali ke kediaman keluarga Jin Taiyuan setelah melalui pertarungan yang teramat sulit dan mematikan. Akan tetapi saat tetua kembali ke tempat keluarganya, ia tidaklah disambut dengan cukup hangat. Melainkan ia bahkan tak pernah bisa melupakan tatapan terkejut dari wajah kakaknya yang saat itu ia tunjukkan. Apakah semua itu benar? Tanya Wikyung menyelanya. Lalu segera dilanjutkan tetua. Menurutnya ini semua cukup wajar bagi dunia untuk terjadi perubahan di dalamnya. Namun itu semua bukan berarti bahwa dirinya dapat bertahan selama ini tanpa bertindak di atas keraguan yang dimilikinya. Maka dalam rangka untuk menjaga hidup mereka semua, 4 dari mereka memutuskan untuk mendapatkan posisi di dalam tetua cabang. Dan adapun sisanya segera pergi untuk membangun sekte mereka sendiri dalam rangka bersiap untuk dapat kembali melakukan pembalasan. Apa? Ketua sekte dari 5 sekte disangsi? Tanya Wiking terkejut mendengarnya, karena ia pun benar-benar masih menyimak semua cerita itu dengan penuh rasa penasaran. Tak lama kemudian tetua utama pun segera menyerukan bila dirinya selama ini telah menunggu selama beberapa dekade hanya untuk dapat. Namun belum sempat selesai tetua dalam menyampaikan keinginannya yang tengah disimpannya selama ini, terdengar seseorang berbicara. Dasar omong kosong. Dan seketika mereka yang mendengar itu pun segera terkejut mendengarnya, yang mana cerita sedanglah memasuki akhir dari klimaknya. Namun tiba-tiba saja seseorang muncul mengacaukannya. Apa yang baru saja kau katakan? Tanya tetua yang merasa cukup kesal atas semua sikap yang dia lakukan. Dan orang ini tak lain adalah Taekyung. Menurut Taekyung, selama ini ia telah mendengar apapun itu yang telah tetua katakan. Namun siapa lagi yang akan peduli jika tetua memang melakukan semua ini hanya semata balas dendam atau membalas sebuah perbuatan di masa lampaunya. Tapi semua itu akan kembali merujuk kepada satu tujuan yang pastilah sama, yaitu tetua ingin menyingkirkan keluarga Jin Taiyuan dan sekte pedang Gunung Heng dari jalannya. Lalu ia pun berencana mengambil alih sanksi hanya untuk dirinya sendiri. Benar begitu bukan? Tanya Taekyung kali ini. Dasar brengsek kau, memangnya kau tahu apa? Ungkap tetua menanggapi. Menurut Taekyung, jika memang semua perkataannya barusan adalah sebuah kesalahan, lalu mengapa tetua meributkan proses pembalasan dendamnya di waktu sekarang? Sedangkan semua hal yang memuakkan itu jadi sudahlah 40 tahun silam. Lalu berapa banyak orang yang mengkhianatinya dan masihlah hidup hingga sekarang. Adapun itu adalah sebuah batasan mengenai seberapa banyak omong kosong yang tetua teriakkan. Dasar kau ini kurang ajar sekali. Di mana sopan santunmu? Teriak tetua kepadanya. Dan Taekyung pun masih saja diam mendengarnya. Coba sekarang dengarkan aku. Dengan semua omong kosong yang kau sebabkan, aku tak akan pernah berpikir akan memperlakukanmu dengan sebuah kehormatan. Ungkap Taekyung sembari ia melihat seluruh situasi yang tercipta akibat sebuah perang yang sedang dihadapinya.
Yang mana kini tampak banyak sekali mayat berjatuhan setelah melalui banyak sekali perjuangan. Namun bukan sesuatu yang seperti inilah yang seharusnya terjadi, melainkan sebuah kedamaian dan kemakmuran yang mereka cari. Namun apa yang terjadi? Di mana adanya sebuah balas dendam dan ambisi mampu membawa mereka semua jatuh ke dalam lubang gelap, di mana mereka tak tahu apa-apa ataupun mengetahui maksud dari itu semua. Jadi begitu ya, sepertinya sudah tak masalah lagi dengan semua yang akan kukatakan, ungkap tetua setelah mengamati seluruh sisa perang, di mana ia pun kini segera menarik pedang. Dan ia pun segera bersiap memasuki pertarungan akhir dari peperangan kali ini. Di mana Sword Ki pun segera dipersiapkannya kembali. Meski ia kini bertempur hanya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, namun semangat warrior masihlah terus ia punyai. Kepala tetua, ungkap Wi Qiong mengamatinya. Ya meski kini ia merasa cukup ragu, namun sebuah alasan yang tetua katakan mampu membuatnya cukup merasa puas atas sebuah alasan di mana dimulainya sebuah perang. Tangkap dia tak lebih dari bis yang terluka, teriak Tai Qiong mengawali pertempuran akhir yang akan segera diselesaikannya. Lalu dengan cepat mereka semua segera maju untuk menyerangnya. Tak lama kemudian pertarungan segera dilanjutkan, yang mana kini terlihat di mana serangan tetua masihlah cukup tajam dan ia pun masih saja berhasil melukai para pasukan yang kembali menyerangnya, dan ia pun masih mampu menghabisi para pasukan yang datang meski cukup kerepotan. Lalu kini terlihat di mana tetua tak lagi bisa melakukan semua dengan cukup sempurna, di mana beberapa luka sayatan mulai ia terima. Namun serangan yang ia miliki masihlah mematikan seperti sedia kala. Ya jika mengingat kondisinya saat ini mungkin semua ini tak akan berangsur lama, karena hanya untuk bertahan saja kini ia harus mati-matian melakukannya. Lalu para pasukan pun segera kembali maju, di mana mereka memahami bila kini tetua tak akan sekuat sebelumnya, dan serangan pun kembali dilesatkan. Tak lama berselang kini terlihat serangan mereka tak mampu menembus bagian tubuhnya, di mana tetua memperkuat bagian tubuhnya dengan menggunakan aura ki di dalamnya. Mengamati itu semua, kini Tai Qiong segera mencari jalan keluarnya untuk mereka semua dapat dengan segera mengalahkannya, dan ia pun terus mengamati sembari mencari celah yang dapat ia manfaatkan untuk kembali menyerangnya. Dan ketika momen itu hadir, Tai Qiong langsung bergegas maju. Dengan cukup cepat ia pun melesatkan serangannya, di mana tusukan tajam segera dilepaskannya. Aku yakin monster tua ini pasti mulai kelelahan, ungkap Tai Qiong dalam hati. Dan kini tampak di mana serangan Tai Qiong hanya mampu menggores bagian pinggang, dan luka itu pun tak begitu dalam, sehingga tetua pun masih saja selamat dari serangan kejutan yang Tai Qiong lepaskan. Dasar kok itu memang bada jadi ngadan, ungkapnya dengan penuh emosi. Lalu tetua pun kini bersiap menebaskan pedangnya menghabisi Tai Qiong yang telah berada di depannya, yang mana saat itu sebenarnya Tai Qiong juga sudahlah dalam posisi kelelahan. Dan benar saja sebuah tebasan dengan begitu cepat terlihat mulai ia lesatkan. Namun ternyata semua itu bukanlah serangan yang dilepaskan oleh tetua utama, melainkan sebuah tebasan yang begitu kuat melesat dari arah belakang. Di mana kini terlihat tetua utama terlebih dahulu menerima sebuah serangan dari arah sebaliknya, sehingga ia pun tak lagi sempat menebaskan pedangnya ke arah di mana Tai Qiong berada. Sontak ia pun terkena sebuah serangan dengan begitu telaknya, tanpa sempat ia pun menghindarinya. Lalu kini terlihat di mana dirinya mulai terhuyung-huyung kehilangan banyak darah dan cukup sulit mempertahankan kesadarannya, karena sepertinya ini benar-benar hampir menuju sebuah akhir untuk dirinya. Aku benar-benar lupa tentangmu, ungkap tetua mengerti siapa seseorang yang baru saja menyerangnya. Menurutnya Wi Qiong ini sudah banyak mempelajari skill dari kakeknya, dan ia kini telah lihai melesatkan serangan dari arah bagian belakangnya. Namun sesaat kemudian Wi Qiong pun segera menegaskan bila
ia tak bisa memilih untuk menjadi seorang kesatria karena ia akan menjadi seorang yang bodoh bila ia malah membiarkan hidup saudaranya dalam posisi berbahaya. Kau sudah tak punya rasa malu ya sebagai seorang warrior, ungkap tetua menilainya. Lalu segera dilanjutkannya. Menurut Vikyung, ia kini hanya seorang kepala keluarga yang lebih rendah. Maka ia pun juga belum menjadi seorang warrior bela diri. Maka itu semua tak begitu penting kecuali keluarganya. Lalu mereka pun terus beradu argumen di mana menurut Vikyung saat ini pemenang pertandingan sudahlah diputuskan. Maka menurutnya semua ini menjadi tak berguna. Jadi tolong segera menyerah saja, ungkap Jin Vikyung kepadanya. Karena ia masihlah menghargai bagaimana seorang sosok tetua dalam keluarga di matanya. Bila memang ia begitu jahat, keluarga ini sebenarnya tak pernah ada sejak begitu lama. Melihat itu semua, Taekyung hanya bisa diam mengamatinya. Namun tak lama kemudian tetua pun segera menanggapinya. Ya, hampir semua kata-katamu memanglah benar. Ini semua mungkin akan terjadi sebuah pertarungan yang tak berguna. Namun aku telah terlalu jauh untuk berhenti. Maka mari kita selesaikan, ungkap tetua yang kini mulai memantapkan hatinya untuk terus berjuang mengikuti rencananya yang sudah ia tetapkan sebelumnya. Melihat sesuatu yang cukup familiar di matanya, kini Taekyung pun menjadi cukup terkejut dibuatnya. Keadaan ini sepertinya sama seperti terakhir kali aku melawan seseorang. Dan kini ia pun mulai kembali mengingat seseorang yang membakar jiwa kehidupannya demi sebuah kekuatan instan di akhir pertarungannya. Di mana orang itu adalah Jopil. Menurutnya Jopil membakar sisa kekuatan hidupnya dalam rangka untuk melesatkan sebuah serangan kuat untuk terakhir kalinya. Dan kini tampak tetua utama sudahlah dalam posisi yang seperti Jopil lakukan. Di mana kini dirinya benar-benar mencoba fokus mengarahkan seluruh kekuatan yang ia punya untuk mengakhiri pertarungan dengan secepatnya. Sial, dia bahkan menambah kekuatan pada enchant pedangnya, ungkap Taekyung mengamatinya. Tak lama berselang, kini tetua pun segera memutuskan siapa salah satu dari targetnya. Dan orang tersebut tak lain adalah Taekyung yang berada di depannya. Dan ia pun kini segera melesat dengan begitu cepat menuju ke arah di mana Taekyung berada. Kemudian Vikyung yang menyadari itu pun kini segera melompat bergegas maju untuk dapat menghalaunya. Tidak, tak akan kubiarkan itu terjadi, ungkap Jin Vikyung yang coba melawan tetua utama berharap bukan Taekyung yang menjadi targetnya. Dan benar saja kini terlihat di mana tetua utama dengan mudah dan begitu cepatnya ia melewati Vikyung yang sesaat lalu tengah menghadangnya. Dan Taekyung yang menyadari itu pun kini dirinya masih saja terdiam menatapnya. Karena kecepatan itu benar-benar tak normal seperti kecepatan pada umumnya. Sehingga ia pun cukup terlambat dalam meresponnya. Mungkinkah kali ini aku akan mati? Tapi aku perlu melakukan sesuatu. Dan dengan sebisa mungkin Taekyung mengangkat tombak di tangannya guna menghalau laju tetua utama yang kini maju menerjang ke arahnya dengan begitu cepatnya. Dan benar saja di mana tombak Taekyung berhasil menancap pada bagian tubuh sebelum ia mendapat sebuah serangan. Namun bukan seperti yang ia perkirakan. Di mana kini tampak seseorang tengah berhasil menahan laju tetua sebelum dirinya berhasil mendaratkan serangan kepada Taekyung sebelumnya. Dan tak sampai di situ, ia pun berhasil melukainya sehingga tetua kini tampak semakin tak berdaya menahan seluruh bagian tubuhnya yang kini mulai dipenuhi luka. Dan orang tersebut adalah Lee Cheon-baek. Dan itulah yang terjadi. Di mana kini tampak Taekyung sesaat telah keliru dalam menyerangnya. Dan Lee Cheon-baek masih sempat menghentikan serangan tersebut guna membalaskan sebuah dendamnya. Yang mana kini terlihat adanya sebuah patahan pedang tengah berhasil ditancapkannya. Di mana pedang itu tertancap cukup dalam di bagian perut tetua utama. Itulah kenapa kau harus membereskanku saat kau punya kesempatan lainnya, ungkap Lee Cheon-baek setelah dirinya berhasil membalaskan dendamnya. Lalu ia pun segera tertawa dengan begitu kerasnya, memecahkan seluruh keheningan dalam pertempuran perangnya.
Yang mana selama ini ia benar-benar tengah mencari siapa dalang dibalik pembunuhan anak tercintanya. Dan tak lama kemudian ia pun segera tumbang dan kehilangan kesadarannya karena ia pun terluka begitu parah di saat menghadapi peperangan sebelumnya. Kemudian sistem pun muncul. Anda telah mengeliminasi Legion by level 75. Lalu Taekyung pun mendapat beberapa level up dari XP yang baru saja didapatkannya. Lalu sebagai efek samping naik level, ia pun kini telah berhasil pulih sepenuhnya seperti sedia kala. Dan kini terlihat Taekyung segera mendapatkan sebuah pemulihan dari adanya sistem yang membantunya, di mana seluruh luka yang ada di tubuhnya kini mulai membaik dan energi Ki yang ada di dalam tubuhnya pun kini kembali ke dalam kondisi prima. Bahkan Ki internalnya pun seakan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Tak lama berselang, kini tampak Tetua mencoba mundur untuk menjaga jarak aman dari para musuh di depannya. Taekyung yang menyadari Tetua tak seperti terakhir kali ketika membakar energi kehidupannya, kini dirinya pun mulai mencoba memahami situasinya. Maka dengan segera ia pun bergegas kembali melesatkan ultimate-nya, di mana inilah satu-satunya kesempatan ia mampu mengalahkan seseorang yang terlampau kuat yang pernah dihadapinya. Di mana Tetua kini terlihat benar-benar sedang kewalahan mengatasi kondisi dari seluruh tubuhnya. Lalu kini terdengar One Strike, di mana skill tersebut segera Taekyung lesatkan tanpa memberi sedikit pun waktu untuk monster tua yang ada di depannya. Dan benar saja, sekali lagi serangan kejutan itu mampu memberi efek yang luar biasa, di mana sekali lagi sebuah ledakan keras berhasil melukainya. Dan kini terlihat Taekyung kembali kelelahan setelah sesaat lalu dirinya melesatkan One Strike sekali lagi dengan kekuatan penuhnya. Aku tak percaya bila aku akan selamat berkat orang seperti dia. Dimana kini terlihat Taekyung cukup merasa bersyukur setelah sesaat sebelumnya ia terselamatkan dari sebuah aksi balas dendamnya. Menurut Taekyung ini semua cukup melegakan dan menjadi hal yang bagus bila dirinya sebelumnya juga telah berusaha untuk menyelamatkannya. Ya meski itu semua hanya kebetulan semata. Lalu tak lama kemudian kini tampak Tetua utama yang sudahlah terbaring bersandar di dinding yang ada di belakangnya, di mana ia pun tak lagi menggenggam pedang karena telah hancur ketika dirinya berusaha menahan serangan terakhir yang Taekyung lepaskan. Dan menurut Taekyung itulah mengapa seorang tetua seharusnya mampu menjalani hidup selayaknya seorang tetua saja. Namun bila ia masih berambisi di umurnya yang sudah senja, maka hal seperti inilah yang akan menantinya. Dasar bada jidinga dan kejam, kau masih saja tak menunjukkan rasa hormat kepada tetuamu yang sekarat ini, ungkap tetua mengamati Taekyung yang kini sedang berdiri di depannya. Menurut Taekyung, mengapa juga ia harus menunjukkan rasa hormatnya untuk tetua yang hampir membunuhnya di waktu saat sebelumnya. Sepertinya kau kelihatan lelah, ungkap Taekyung perlahan mendekatinya. Dan tetua pun hanya diam mendengar apapun itu yang mereka katakan. Namun tak lama kemudian dirinya segera berkata, bila saat ini ia sedanglah merasakan sesuatu yang cukup nyaman. Bahkan ia tak pernah merasakan istirahat secara benar sejak adanya insiden perang fraksi besar. Dan sepertinya aku cukup kelelahan sejak lama sebelum. Hei, kenapa kau masih mengatakan omong kosong setelah ini semua? Ungkap Taekyung memotongnya. Namun Wikyung dengan cepat segera mengingatkan Taekyung untuk tetap memberi hormat kepada tetua utama. Melihat mereka yang seperti itu, kini tetua utama menjadi tercerahkan. Seakan semua beban yang dimilikinya tak pernah ada lagi di dalam pikirannya. Dan kini ia pun bisa mulai tertawa lepas menghadapi kehidupan di usia senjanya. Bukankah sebelumnya kau hampir mati? Cukup Taekyung, ungkap Wikyung yang mencegah ketidaksopanan Taekyung kepada seorang tetua yang telah melepaskan segala ambisi di kehidupan fananya. Dan Wikyung pun masih saja terus memarahi di mana Taekyung masih menggerutu mengenai sesuatu dari sudut pandangnya. Lalu tetua yang melihatnya pun kini mulai semakin menyadari
menurutnya ada saat dimana ia memang memiliki sebuah hubungan yang sama seperti mereka berdua. Saat dimana mereka bisa tersenyum dan tertawa bersama, dan ia pun terbutakan oleh sebuah ambisi yang seharusnya memang tak pernah ada. Lalu tak lama berselang, kini terlihat di mana tetua utama tiba-tiba lemas tak berdaya, dan ia pun kini tak lagi mampu hanya untuk sekedar menatap mereka berdua. Taekyung yang mengamati itu pun kini mencoba memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi dengan tetua utama. Kepala tetua, ungkap Wikyung yang juga mulai merasakan sebuah kejanggalan yang terjadi dari tetua mereka. Dan benar saja, di mana kini terlihat tetua utama terdiam, tak lagi mampu berbicara, dan tubuhnya pun tampak terkulai lemas, tak seperti sebelumnya. Yang mana itu semua menjadi pertanda bila peperangan kali ini sepertinya telah selesai dan berakhir dengan kematiannya. Lalu sistem pun kembali muncul. Anda telah mengalahkan Jin Baekhyang level 95. Kemudian disusul dengan sistem yang memberinya sebuah notifikasi bila Taekyung mendapatkan level up beberapa kali, dan kini dirinya telah mendapatkan sebuah gelar resmi yaitu Naga Tidur Shangxi, Sleeping Dragon of Shangxi. Yap, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 17. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.